Halo, Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami. Tempat di mana informasi terbaru tentang sepak bola, khususnya Timnas Indonesia, akan kami kupas tuntas secara mendalam dan faktual. Kali ini kita akan membahas sosok Neesen Chuaon, pemain muda yang kini bermain di Belanda, tepatnya bersama Willem II. Ia menjadi sorotan karena baru saja dipantau langsung oleh Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, bersama Alex Pastoor, pelatih Almere City. Kenapa Kluivert rela datang langsung menonton laga Eredivisie? Apa yang membuat Neesen begitu spesial hingga dipanggil memperkuat Timnas Indonesia? Dan seperti apa peluangnya bersinar bersama Garuda? Semua akan kita ulas lengkap dalam dua bagian. Jadi, simak sampai akhir ya. Pertandingan Eredivisie antara Almere City melawan Willem II pada Sabtu, 23 Agustus tahun 2025 di Yanmar Stadion, menjadi sorotan bukan hanya karena persaingan dua tim papan tengah Belanda, melainkan juga karena hadirnya dua sosok penting di tribune penonton, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Kehadiran mereka semakin menarik ketika diketahui bahwa keduanya duduk bersebelahan. Momen itu bahkan diabadikan melalui unggahan Instagram story Alex Pastoor yang direpost dari akun @Sofian_Nasafiati. Dalam unggahan tersebut, tertulis jelas keterangan Almere City vs Willem II dengan latar belakang tribun penonton yang menampilkan dua figur sepak bola ternama itu. Mengapa hal ini begitu penting? Karena di pertandingan tersebut tampil Neesen Chuaon, pemain berdarah Indonesia yang kini membela Willem II. Kehadiran Kluivert diyakini bukan sekadar menonton, melainkan benar-benar memantau performa Neesen secara langsung. Profil singkat Neesen Chuaon lahir pada tahun 2002 dan saat ini berusia 23 tahun. Karier sepak bolanya banyak dihabiskan di Belanda, negara kelahirannya, sebelum bergabung dengan Willem II pada Juli tahun 2025. Neesen pernah memperkuat Excelsior Rotterdam. Di klub inilah namanya mulai dikenal berkat penampilan energik sebagai pemain bertahan maupun gelandang sayap. Kelebihan Neesen adalah fleksibilitas. Ia bisa dimainkan sebagai bek kiri, bek kanan, maupun sayap kanan. Dalam pertandingan kontra Almere City, Neesen dipercaya turun sebagai starter di posisi sayap kanan. Ia bermain solid hingga menit ke-75 sebelum digantikan oleh Per van Loon. Keputusannya untuk bergabung dengan Willem II terbukti tepat, karena sejak awal musim Eredivisie 202 Mei tahun 2026, Neesen selalu tampil dalam 3 pertandingan pertama klub tersebut. Performa di laga Almere City vs Willem II. Laga itu sendiri berlangsung ketat. Willem II akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 berkat gol Davin Hein pada menit ke-53. Meskipun Neesen tidak mencetak gol atau assist, kontribusinya di sisi kanan permainan cukup vital. Ia rajin membantu serangan sekaligus disiplin dalam bertahan. Bagi Patrick Kluivert, melihat langsung performa seperti ini tentu lebih berharga ketimbang hanya menonton rekaman video. Kluivert bisa menilai intensitas, komunikasi dengan rekan setim, serta mentalitas Neesen di lapangan. Hal ini semakin penting mengingat Neesen masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Match di September mendatang. Hubungan dengan Alex Pastoor. Kehadiran Alex Pastoor di tribun bersama Kluivert juga menarik. Pastoor adalah pelatih Almere City saat ini, sekaligus mantan pelatih Neesen di Excelsior. Artinya, Pastoor sangat mengenal gaya bermain Neesen sejak awal. Bisa jadi, Pastoor memberikan masukan langsung kepada Kluivert terkait kualitas, karakter, hingga potensi Neesen di Timnas Indonesia. Kolaborasi dua figur ini memperlihatkan betapa seriusnya langkah pemantauan terhadap pemain diaspora. Tidak lagi hanya mengandalkan laporan atau data statistik, tapi langsung turun ke lapangan untuk menilai dengan mata kepala sendiri. Pemanggilan ke Timnas Indonesia nama Neesen Chuaon sudah resmi masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk FIFA Match di September tahun 2025. Indonesia dijadwalkan melawan Kuwait pada 5 September dan menghadapi Lebanon pada 8 September. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Bagi Neesen, ini akan menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan loyalitas dan kualitasnya di panggung internasional. Bermain di hadapan publik Indonesia tentu berbeda dengan di Belanda. Supporter Indonesia dikenal fanatik, penuh semangat,
dan akan memberikan dukungan luar biasa. Mengapa Neesson menjadi sorotan? Ada beberapa alasan mengapa Neesson begitu mendapat perhatian. Fleksibilitas posisi bisa dimainkan di berbagai lini, dari bek hingga sayap. Usia muda baru 23 tahun, masih punya banyak waktu berkembang. Pengalaman Eropa bermain di level kompetisi era divisi Belanda yang memiliki kualitas tinggi. Koneksi dengan pelatih pernah bekerja dengan Pastor, kini dipantau langsung Kluivert. Jika bisa beradaptasi dengan cepat di timnas, Neesson berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam era baru timnas Indonesia di bawah arahan Kluivert. Setelah kita mengenal siapa Neesson Chuaon dan bagaimana perhatiannya dipantau langsung oleh Kluivert, kini kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia? Kebutuhan timnas Indonesia saat ini sedang memasuki fase transisi di bawah Patrick Kluivert. Sang pelatih membawa filosofi sepak bola modern yang menekankan kombinasi antara disiplin taktik, penguasaan bola, serta pressing agresif. Untuk menerapkan filosofi ini, Kluivert butuh pemain-pemain dengan kualitas individu mumpuni sekaligus kemampuan bermain dalam berbagai posisi. Neesson bisa menjawab kebutuhan tersebut. Di satu sisi, ia punya stamina dan kecepatan untuk mengisi pos sayap. Di sisi lain, ia juga punya insting bertahan yang baik jika ditempatkan di posisi fullback. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga dalam sepak bola modern, terutama untuk negara seperti Indonesia yang masih membangun skuad kompetitif. Potensi formasi timnas dengan Neesson. Jika melihat karakter bermain Neesson, ada beberapa kemungkinan formasi yang bisa diterapkan Kluivert. Formasi 4-3-3. Neesson bisa ditempatkan sebagai bek kiri atau kanan. Dengan kemampuan overlapnya, ia bisa memberikan suplai crossing bagi penyerang. Formasi 3-4-3. Neesson bisa berperan sebagai wingback, mengombinasikan tugas bertahan sekaligus menyerang. Formasi 4-2-3-1, jika dibutuhkan variasi, Neesson bisa dimainkan sebagai gelandang sayap kanan, mendukung striker utama dengan pergerakan lincah. Dengan fleksibilitas ini, Kluivert punya banyak opsi untuk mengubah strategi sesuai kebutuhan lawan. Adaptasi dengan pemain lokal. Tantangan terbesar bagi pemain diaspora biasanya adalah adaptasi dengan gaya bermain pemain lokal. Di Eropa, ritme permainan lebih cepat, passing lebih presisi, dan taktik lebih ketat. Sementara di Asia Tenggara, faktor cuaca, fisik, dan atmosfer stadion juga menjadi hal berbeda. Namun, pengalaman Neesson di Eredivisie memberi keuntungan besar. Ia terbiasa menghadapi lawan tangguh dan tekanan tinggi. Jika bisa cepat beradaptasi dengan rekan setim seperti Pratama Arhan, Jordi Amat, atau Marcelino Ferdinand, maka Neesson akan menjadi tambahan kekuatan signifikan. Dampak mental dan simbolis. Lebih dari sekadar aspek teknis, kehadiran Neesson juga berdampak secara mental dan simbolis. Untuk tim, pemain lokal akan termotivasi karena ada tambahan energi baru dari pemain diaspora. Untuk supporter, publik Indonesia akan semakin percaya diri melihat ada pemain yang ditempa di Eropa mau membela Garuda. Untuk Neesson sendiri, kesempatan membela timnas Indonesia adalah bentuk penghormatan terhadap darah keturunannya. Hal ini memperkuat tren positif pemain diaspora yang kini banyak memperkuat timnas, seperti Shane Patinama, Everton Jenner, Rafael Struijk, hingga Tom He. Harapan di laga melawan Kuwait dan Lebanon. Ujian pertama Neesson bersama timnas Indonesia kemungkinan besar akan datang di laga melawan Kuwait dan Lebanon. Dua negara ini bukan lawan ringan. Kuwait dikenal dengan fisik dan determinasi, sementara Lebanon punya kualitas teknis yang cukup baik di Asia Barat. Jika Neesson mendapat menit bermain, publik akan menilai langsung sejauh mana kontribusinya. Apakah ia mampu menjaga konsistensi seperti di Belanda? Apakah ia bisa cepat memahami skema Kluivert? Semua akan terjawab di lapangan. Proyeksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, kehadiran Neesson bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain diaspora untuk membela Indonesia. Dengan basis pemain yang lebih luas, timnas akan semakin kompetitif bukan hanya di level Asia Tenggara, tapi juga Asia secara keseluruhan. Jika pembinaan dan integrasi ini berjalan baik, tidak mustahil Indonesia bisa menatap Piala Asia dengan optimisme lebih besar, bahkan mencoba bersaing untuk lolos ke Piala Dunia di masa depan. Itulah tadi pembahasan lengkap tentang Neesson Chuaon,
Pemain muda yang kini menjadi sorotan karena dipantau langsung oleh Patrick Kluivert dan berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dari profilnya di Belanda, performa di Willem II hingga peluang besar bersama Garuda, Neesen adalah contoh nyata bahwa pemain diaspora bisa menjadi solusi penting bagi timnas. Pertanyaannya sekarang, apakah Neesen bisa langsung memberi dampak positif ketika menghadapi Kuwait dan Lebanon nanti? Tentu kita berharap yang terbaik. Dan seperti biasa, Sobat Cek Fakta, kami akan terus memberikan update dan analisis mendalam terkait perkembangan timnas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia dan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan Garuda di dadaku.